Pembangunan pertahanan Ukraina di front baru di utara Kupiansk terus berlanjut. Sumy saat ini dapat dikatakan menjadi fokus baru angkatan bersenjata rezim Kiev. Untuk menghindari pembukaan front baru, Kiev bahkan terpaksa memindahkan pasukan cadangan dari beberapa front, mendorong mereka ke perbatasan dan mencegah runtuhnya pertahanan mereka. Seperti yang dilaporkan beberapa surat kabar dunia, Ukraina sedang mempersiapkan serangan balasan Rusia. Persiapan saat ini sedang dilakukan di sepanjang perbatasan yang selama ini tidak pernah diaktifkan seperti front lainnya, hingga ke perbatasan dengan Belarus. Ya, jalan terdekat menuju Kiev adalah dari sana. Maka dari itu Zelensky pergi untuk menyelamatkan karir politiknya di arah ini dengan membangun benteng Ukraina lainnya, yaitu di wilayah Sumy. Seperti yang dikatakan seorang pekerja, saya hanya tinggal sebentar, tapi saya terus-menerus melihat ke langit. Ini menakutkan, karena akan selalu ada bahaya dari drone Rusia atau serangan dari senjata lainnya yang menakutkan. Itu bukan lagi sekedar ketakutan, tetapi semuanya menjadi kenyataan beberapa waktu kemudian. Pasukan Rusia yang melihat pembangunan benteng tersebut dengan cukup jelas melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama serangan di wilayah Sumy, pasukan Rusia menggunakan bom udara berat ODAB 1500 untuk pertama kalinya. Ini juga telah dikonfirmasi oleh pengamat militer seperti Julian Robke yang dengan cukup emosional mengatakan, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Awan asap setinggi 1 kilometer membumbung di langit. Ini pertama kalinya bom tersebut digunakan selama perang. Seperti yang dikatakan banyak media, pasukan Rusia menggunakannya di dekat desa Velikaya Pisarevka di wilayah Sumy, tempat angkatan bersenjata Ukraina berada. Dan itu cukup menarik, karena biasanya militer Rusia menggunakan bom dengan massa tidak melebihi 500 kg. Lalu binatang mengerikan macam apa ODAB 1500 itu? Dengan munculnya teknologi pengiriman baru, variasi senjata Rusia juga tentu semakin bertambah. Jika sebelumnya pasukan Kiev sudah cukup terkejut dengan bom udara berpemandu RBK-500, kini mereka tampaknya telah dibuat semakin terkejut lagi dengan penggunaan bom udara ODAB 1500. Ya, senjata-senjata ini sering digambarkan sebagai senjata kedua setelah senjata nuklir. Penggunaan ODAB 1500 telah mengejutkan banyak orang. Jika bom udara standar berbobot 500 kg mempunyai efek pada jarak 300 meter, maka bisa dibayangkan betapa dahsyatnya efek amunisi 1,5 ton tersebut. Jumlah pastinya memang tidak dilaporkan, karena penggunaan bom ini merupakan kasus yang jarang terjadi. Namun beberapa orang memprediksi radius kerusakan efektifnya adalah 500 meter atau bahkan lebih. Beberapa orang mungkin saat ini mulai tertarik pada pertanyaan mengapa amunisi sekuat itu mulai digunakan Rusia dalam pertempuran ini. Jawabannya cukup sederhana. Kita cukup memperhatikan apa yang sedang dikerjakan oleh Ukraina sekarang. Beberapa pengamat mengatakan kemunculan ODAB 1500 dianggap sebagai peringatan terakhir Rusia sebelum penggunaan senjata nuklir. Apapun itu, mereka bebas mengatakannya. Yang jelas saat ini penggunaan ODAB 1500 makin menunjukkan kesiapan Rusia untuk menggunakannya secara massal dalam waktu dekat. Ini akan membuat lutut para pejuang Ukraina bergetar sepanjang waktu, karena mereka tentu juga mengetahuinya. Di belakang itu semua, gudang Rusia masih memiliki ODAB 3000 dan bahkan ODAB 9000. Ini akan menjadi masalah yang kompleks untuk pertahanan Ukraina ke depannya. Semua orang tahu, Kiev mempunyai masalah serius dengan pasukan cadangannya. Sejak awal tahun ini, jumlah korban tewas, hilang, dan luka berat telah mencapai angka sekitar 75.000 orang. Kerugian harian rata-rata mereka juga seringkali melebihi tangkapan harian rata-rata TCC. Itu artinya mereka kesulitan untuk menambal kerugian personil di garis depan, bahkan dengan penangkapan para rekrutan baru di jalanan sekalipun. Komando Ukraina dilaporkan telah kehabisan cadangan yang mereka miliki pada bulan Januari hingga Februari. Para prajurit dan perwira muda di garis depan telah kelelahan tanpa rotasi. Jadi, satu-satunya jalan keluar dari kebutuhan ini tampaknya adalah melihat ke belakang dan meniru apa yang dilakukan Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua, yaitu menggunakan bunga yang sama sekali belum mekar, yaitu remaja dan anak-anak muda. Rezim Kiev tampaknya tidak segan-segan lagi untuk mengirim mereka ke tempat pelatihan. Para remaja tidak hanya diajari cara menggunakan senjata, namun lebih dari itu, mereka mungkin suatu saat akan dikirim untuk pertempuran nyata di garis depan. Kerugian Ukraina tidak sampai di situ. Mereka saat ini diketahui juga tidak dapat mengisi kembali kebutuhan kendaraan lapis bajanya dengan cara apapun, kecuali terus menggunakan peralatan dari pabrik-pabrik perbaikan mereka. Runtuhnya garis depan yang diprediksi akan terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni adalah hal yang saat ini paling ditakuti tidak hanya Zelensky, namun tentu seluruh Eropa. Ya, di belakang tentara Ukraina yang sekarang berdiri orang-orang hijau kecil dari tentara NATO yang sedang memperhatikan situasinya.
Dan NATO sekarang tampaknya tidak hanya mempersiapkan perang, namun mereka sudah melancarkannya. Seperti yang tertulis dalam konferensi Madrid tahun 2022, di mana mereka menyatakan bahwa perang melawan Rusia bersifat eksistensial. Artinya akan dilancarkan hingga salah satu pihak yang berperang telah terlihat sekarat. Dan kita semua tahu siapa yang sekarat. Garis depan sendiri saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Di Avdiivka, tentara Rusia masih terus berupaya membebaskan Berdiche, yang selama beberapa hari terakhir ini para pengamat sepakat bahwa pasukan Rusia telah menguasai hampir 70% desa tersebut. Pertempuran dikatakan terus berlanjut, meski hari ini belum ada laporan kemajuan dari kedua pihak. Kemajuan pasukan Rusia di desa ini sendiri akan memungkinkan mereka melanjutkan serangannya ke posisi angkatan bersenjata Ukraina di Semyonovka dari utara. Serangan terhadap desa Semyonovka sendiri sejauh ini hanya datang dari selatan, yaitu wilayah Orlovka. Sedangkan di Tononkoy, unit Rusia terus berusaha maju ke barat Tononkoy, secara bertahap bergerak menuju wilayah benteng penting lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina yang terletak di Umanskoy. Karachasovyar, di Bogdanovka, angkatan bersenjata Rusia berhasil menduduki bagian tengah desa, menyisakan pertahanan daging Ukraina di sebelah barat desa tersebut. Dalam hal ini operator UAV Rusia terus bekerja tanpa henti menghancurkan posisi Ukraina di arah ini. Sedangkan di Ivanovskoy, situasinya masih belum menentu. Pertempuran sedang terjadi. Ukraina dengan cukup percaya diri masih mempertahankan posisinya di barat daya dan menguasai ketinggian di sebelah barat Ivanovskoy. Jadi perebutan desa ini diprediksi tidak akan mudah. Rusia yang berada di posisi yang lebih tidak menguntungkan atau berada di tempat yang rendah tentunya harus mengorbankan sesuatu untuk kemajuan mereka lebih lanjut. Di Novomikhailovka, pejuang Rusia terus berupaya mengusir militan Ukraina dari desa. Sektor ini mungkin dapat dikatakan salah satu tempat yang paling tidak disukai militan Ukraina. Anda dapat melihat banyak kawah di sana, bukan hanya disebabkan artileri, namun juga FAB Rusia. Sedangkan di front lainnya sejauh ini dilaporkan masih tetap sama. Kebutuhan terjadi di berbagai sektor, termasuk Kupiansk dan Zaporozhye. Laporan selesai, silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.